ってしみで持ってしまう前に見えないはまずか見たいとかどうせ構わないからさああ手をと触れていて気づかんとして Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang kepribadian dan nilai. Kepribadian personality menurut Gordon Allport adalah jumlah total cara-cara di mana seorang individu beraksi atas dan jumlah berinteraksi dengan orang lain. Mengukur kepribadian. Alasan paling penting mengapa manajer perlu mengetahui bagaimana mengukur kepribadian adalah bahwa riset telah menunjukkan kegunaan uji kepribadian dalam keputusan perekrutan dan membantu manajer memprediksi siapa yang terbaik untuk sebuah pekerjaan. Pembeda kepribadian. Apakah kepribadian seseorang merupakan faktor hereditas, keturunan, atau lingkungan? Kepribadian tampaknya merupakan hasil dari keduanya. Indikator tipe Myers-Briggs. Indikator tipe Myers-Briggs atau MBTI adalah instrumen penilaian kepribadian yang paling umum digunakan di dunia. MBTI adalah tes kepribadian 100 pertanyaan yang menanyakan orang-orang apa yang biasanya mereka rasakan atau lakukan dalam berbagai situasi. Para responden diklarifikasikan sebagai extrovert atau introvert, E atau I, perasa atau intuitif, S atau N, memikirkan atau merasakan, T atau F, dan menilai atau menerima, J atau P. Extrovert E versus introvert I. Individu-individu extrovert ramah, pandai bersosialisasi, dan percaya diri. Introvert tenang dan pemalu. Perasa sensing S versus intuitif. Tipe perasa praktis serta memilih rutin dan urutan. Mereka fokus pada detail. Intuitif bergantung pada proses tidak sadar dan melihat pada gambaran besar. Memikirkan thinking T versus meratakan feeling F. Tipe yang memikirkan biasanya menggunakan penalaran dan logika untuk menangani masalah. Tipe yang merasakan berpegang pada nilai-nilai dan emosi pribadi mereka. Menilai judge versus menerima perceiving P. Tipe yang menerima dan menginginkan kendali dan memilih urutan dan struktur. Tipe yang menerima fleksibel dan spontan. Selanjutnya adalah model kepribadian 5 besar. Model 5 besar atau B5 model adalah sebuah penilaian kepribadian yang mencakup 5 dimensi dasar. Berikut faktor-faktor 5 besar yaitu 1. Ekstraversi. Dimensi ekstraversi menampilkan level kenyamanan kita di dalam hubungan. Ekstrovert cenderung ekspansif, percaya diri, dan mampu bersosialisasi. Introvert cenderung pemalu, penakut, dan tenang. Yang kedua adalah keramahan. Dimensi keramahan merujuk pada kecenderungan seseorang individu untuk memahami orang lain. Orang yang ramah, kooperatif, hangat, dan mempercayai. Orang yang berskor rendah, dingin, tidak ramah, dan antagonis. Yang ketiga, kehati-hatian. Dimensi kehati-hatian adalah sebuah ukuran reliabilitas. Orang yang sangat hati-hati, bertanggung jawab, teratur, dapat diandalkan, dan persisten. Mereka yang berskor rendah pada dimensi ini mudah dialihkan, tidak teratur, dan tidak diandalkan. Yang keempat, stabilitas emosional. Dimensi stabilitas emosional sering dilabeli dengan kebalikannya. Uring-uringan menunjukkan kemampuan seseorang untuk menghadapi stres. Orang dengan stabilitas emosional positif tinggi cenderung tenang, percaya diri, dan aman. Mereka dengan skor negatif tinggi cenderung gugup, cemas, depresi, dan tidak aman. Yang kelima adalah keterbukaan pada pengalaman. Dimensi keterbukaan pada pengalaman mencakup kisaran minat dan ketertarikan atas inovasi. Orang yang sangat terbuka, kreatif, ingin tahu, dan secara artistik sensitif. Sebaliknya, mereka yang berada di ujung lainnya dari kategori ini konvensional dan merasa nyaman dalam keadaan yang dikenal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Safarina. Dark Triad. Jika faktor 5 besar adalah apa yang diinginkan secara sosial, para peneliti telah menemukan bahwa terdapat 3 fitur yang tidak diinginkan sosial. 3 hal ini adalah yang pertama, Machiavellianisme, narsisme, psikopat yang disebut sebagai dark triad.
Yang pertama yaitu dari dark triad, yaitu Machiavellianisme, merupakan pragmatis, mempertahankan jarak emosional dan percaya bahwa hasil dapat membenarkan cara. Yang kedua, narsisme. Narsisme merupakan kecenderungan untuk sombong, memiliki rasa berlebihan akan pentingnya diri, membutuhkan kekaguman yang berlebihan, dan juga memiliki rasa kelayakan. Yang terakhir yaitu psikopat. Psikopat merupakan kecenderungan sedikitnya kepedulian atas orang lain dan kurangnya rasa bersalah atau menyesal saat tindakannya menyebabkan bahaya. Sifat kepribadian lainnya yang relevan dengan perilaku organisasi. Yang pertama yaitu orang yang memiliki evaluasi inti diri atau care self evaluation atau yang disebut CSE, positif menyukai dirinya dan memandang dirinya efektif, mampu dan dalam kendali atas lingkungannya. Yang kedua yaitu pengawasan diri atau self monitoring, yaitu sikap kepribadian yang mengukur kemampuan seorang individu untuk menyesuaikan perilakunya dengan faktor-faktor situasional eksternal. Yang terakhir yaitu kepribadian proaktif atau sering disebut juga proaktif personality, yaitu orang-orang yang mengidentifikasi peluang, menunjukkan inisiatif, mengambil tindakan dan bertahan sampai perubahan yang berarti terjadi. Kepribadian dan situasi. Efek sifat-sifat tertentu pada perilaku organisasi tergantung pada situasi. Dua kerangka kerja teoritis mampu menjelaskan bagaimana ini bekerja. Yang pertama terdapat kekuatan situasi. Kekuatan situasi sendiri yaitu teori kekuatan situasi yang mengusulkan bahwa cara kepribadian bertranslasi ke dalam perilaku bergantung pada kekuatan situasi. Teori kekuatan situasi mengusulkan bahwa cara kepribadian bertranslasi ke dalam perilaku bergantung pada kekuatan situasi. Para peneliti telah menganalisis kekuatan situasi dalam organisasi dalam segi 4 elemen. Yang pertama, kejelasan, yaitu tingkat di mana petunjuk mengenai kewajiban dan tanggung jawab yang bekerja dengan cara tersedia dan jelas. Yang kedua yaitu konsistensi, yaitu tingkat di mana petunjuk-petunjuk tentang kewajiban tanggung jawab kerja cocok satu sama lain. Yang ketiga, batasan, yaitu tingkat di mana kebebasan individu untuk memutuskan atau bertindak dibatasi oleh kekuatan-kekuatan di luar kendalinya. Yang terakhir ada konsekuensi. Konsekuensi sendiri yaitu tingkat di mana keputusan atau tindakan memiliki implikasi penting bagi organisasi atau anggotanya, yakni klien atau pasokan dan seterusnya. Yang terakhir ada teori aktivasi sifat atau sering disebut Trait Activation Theory atau TAT, yaitu teori yang memprediksi bahwa beberapa situasi, peristiwa atau intervensi yang mengaktifasikan sebuah sifat lebih dari yang lainnya. TAT memprediksi bahwa beberapa situasi, peristiwa atau intervensi mengaktifkan sebuah sifat lebih dari yang lainnya. Nilai. Apakah hukuman kapital benar atau salah? Apakah hasrat akan kekuasaan baik atau buruk? Jawaban atas pertanyaan ini ditentukan oleh yang pertama, nilai. Nilai atau value adalah keyakinan dasar bahwa sebuah mode tindakan spesifik atau akhir dari keberadaan lebih diinginkan secara pribadi atau sosial dibandingkan mode tindakan atau di akhir keberadaan lawannya atau kebalikannya. Yang kedua, sistem nilai atau value system adalah sistem sebuah hierarki berdasarkan sebuah peringkat atas nilai-nilai. Pentingnya nilai-nilai dan pembentukan nilai. Yang pertama, nilai memberikan fondasi bagi pemahaman kita mengenai sikap dan motivasi orang-orang serta pengaruh persepsi kita, termasuk sebuah organisasi dengan ide-ide yang ditanamkan sebelum mengenai apa yang sebaiknya dan tidak sebaiknya terjadi. Nilai terminal versus nilai instrumental. Yang pertama, nilai terminal. Nilai terminal atau nilai terminal value adalah hasil akhir yang diinginkan dari keberadaan, sasaran yang diinginkan dicapai seseorang dalam hidupnya. Yang kedua, nilai instrumental atau instrumental value, mode perilaku yang lebih disukai atau alat untuk mencapai nilai terminal seseorang. Nilai-nilai kerja dominan pada angkatan kerja dewasa ini yang
Yang pertama, generasi lonjakan bayi memasuki angkatan kerja tahun 1965 sampai 1985. Perkiraan umur sekarang pertengahan 40-an sampai pertengahan 60-an. Dengan nilai-nilai kerja dominan, yang pertama kesuksesan, pencapaian, ambisi, ketidaksukaan akan otoritas, dan kesetiaan pada karir. Generasi kedua, generasi X, memasuki angkatan kerja pada tahun 1985 sampai tahun 2000. Perkiraan umur sekarang akhir 20-an sampai awal 40-an. Nilai-nilai kerja dominan, yang pertama keseimbangan kerja hidup, yang kedua otoritas tim, yang ketiga tidak menyukai aturan dan setia pada hubungan. Generasi ketiga yaitu generasi milenium, memasuki angkatan kerja tahun 2000 sampai sekarang. Perkiraan umur di bawah 30-an. Nilai-nilai kerja dominan, yang pertama, percaya diri, kesuksesan finansial, mengandalkan diri, tetap berorientasi pada tim, dan kesetiaan pada diri maupun hubungan. Mengaitkan kepribadian dan nilai-nilai individu di tempat kerja. Manajer dewasa ini kurang tertarik dengan kemampuan seorang pelamar dalam pekerjaan spesifik dibandingkan dengan fleksibilitasnya untuk memenuhi situasi yang berubah dan komitmennya pada organisasi. Kecocokan orang pekerjaan. Sebuah teori yang mengidentifikasikan 6 tipe kepribadian, yaitu realistik, intelektual, sosial, konvensional, usaha, dan arsitek, dan mengusulkan bahwa kecocokan antara tipe kepribadian dan lingkungan pekerjaan menentukan kepuasan dan perputaran. Kecocokan orang organisasi. Teori yang berpendapat bahwa orang-orang tertarik pada pilihan oleh organisasi yang sesuai dengan nilai-nilai mereka, dan mereka meninggalkan organisasi yang cocok dengan kepribadiannya. Nilai-nilai internasional. Salah satu pendekatan yang paling dirujuk secara luas untuk menganalisis variasi di antar budaya dilakukan di akhir 1970-an oleh Gerd yang mensurvei lebih dari 116.000 pekerja IBM di 40 negara mengenai nilai-nilai terkait pekerjaan mereka dan mendapati bahwa manajer dan pekerja beragam dalam 5 dimensi nilai dari budaya nasional, yaitu jarak kekuasaan, yang kedua individualisme versus kolektivisme, yang ketiga maskulinitas versus femininitas, yang keempat menghindari ketidakpastian, dan yang terakhir orientasi jangka panjang versus jangka pendek. Kerangka Globe untuk nilai budaya. Dimulai tahun 1993, program riset kepemimpinan global dan efektivitas perilaku organisasi atau Globe adalah sebuah investigasi lintas budaya yang berkelanjutan atas kepemimpinan dan budaya nasional. Dengan menggunakan data dari 825 organisasi di 62 negara, tim Globe mengidentifikasi 9 dimensi yang membedakan budaya nasional seperti jarak kekuasaan, individualisme, penghindaran ketidakpastian, diferensiasi, jenis kelamin, dan orientasi masa depan. Perbedaan utama dengan teori Hofstede adalah bahwa kerangka Globe menambahkan dimensi-dimensi seperti orientasi manusia dan orientasi kinerja. Terima kasih. There's a power in what you do. Now every other day I've been watching you.